Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 28 Maret 2026. Puji Tuhan, kita boleh melalui bulan Maret dan sebentar lagi kita akan masuki bulan April. Tidak terasa minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang boleh kita lalui bersama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Samas hari ini diberi judul Pengharapan Yusuf dari Arimatea. Nats firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga yang ke-41. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh datang kembali berdiam, ya Tuhan, untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, para pendengar maupun pembawa renungan firman Tuhan ini. Kuduskan, sucikan kami, untuk kami menerima berkat melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin 1 bulanan yang lalu ya, saya membaca di WA grup warga bahwa akan dibangun sebuah sekolah Kristen. Sekolah Kristen yang akan mengajarkan anak-anaknya dengan kebenaran firman. Pendidikan berbasiskan Christianity. Wow, saya baca di WA Group itu ternyata terjadi pro dan kontra, bahkan lebih banyak yang kontra. Dan beberapa waktu sebelum ini sudah terjadi pooling dan mayoritas warga tidak menerima keberadaan atau kehadiran sekolah Kristen itu. Padahal saya tinggal di satu kompleks ya yang kurang lebih ya mayoritas mestinya orang Kristen gitu ya. Dan beberapa penganut agama yang lain. Saya cukup heran juga. Dasar penolakan warga ternyata karena nanti bikin macet dan sebagainya. Saya sudah mendengar cerita sekolah Kristen ini karena teman saya, anaknya sekolah di sekolah Kristen di tengah kota sana. Sehingga ajaran-ajaran, cara pendidikannya dia bagikan dan menurut saya ini baik sekali gitu ya. Nah, dalam hati kecil saya mau datang untuk memberikan dukungan suara pro. Jadi datanglah saya malam itu ke rumah Pak RT dan saya disuruh isi daftar absen. Jadi ada 2 lembar isian, yang setuju dan yang tidak setuju. Akhirnya saya ngobrol lah ya kanan kiri seperti biasa dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung keberadaan sekolah ini. Pak RT kaget karena dari penjelasannya dia mayoritas di sana tidak setuju, bahkan nampaknya Pak RT tidak begitu setuju dengan keberadaan sekolah ini, bikin macet. Wah, saya bergumul waktu itu mau nulis setuju dan tidak setuju ya, karena tertera gitu nama kita dan tanda tangan dan bahkan lembaran itu masih kosong. Saya menjadi pendatang pertama yang mengisi gitu ya untuk setuju. Wah, saya bergumul banget, tapi akhirnya saya menyatakan apa pendapat saya itu dan saya isi absen itu dengan kata setuju. Menjadi pengisi pertama dengan satu keberanian, walaupun ya mungkin saya bayangkan nanti dicecer warga, bahkan Pak RT tahu wah ini pendukung sekolah Kristen ini gitu ya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Namun
ya tetap saya kerjakan bagian saya. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea tidak terkenal, saudara, tidak banyak diulas, tidak seperti para murid Petrus, Thomas gitu ya, Yakobus, Yohanes dan sebagainya, para murid-murid Tuhan yang begitu terkenal, yang akhirnya menjadi tonggak-tonggak gereja Tuhan. Namun menarik, siapa Yusuf dari Arimatea ini? Alkitab mencatat dari keempat Injil bahwa dia adalah murid Yesus, yang sesungguhnya dia adalah seorang imam besar mahkamah agama. Jadi dia termasuk petinggi agama orang-orang Yahudi begitu pada saat itu. Dia mengikut Yesus. Namun menarik, Alkitab mencatat bahwa dia dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi datang kepada Pilatus untuk dia boleh menurunkan mayat Yesus. Jadi seorang Yusuf mengorbankan posisinya, mengorbankan masa depannya, mengorbankan yang dia miliki selama ini untuk boleh menurunkan mayat Yesus. Dia tahu ada konsekuensi logis yang akan dia tanggung, tapi dia juga melakukannya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena dia tahu kalau diketahui atau terpublikasi medsos gitu ya, seperti sekarang, wow, jadi beken tapi efeknya negatif. Tapi dia tetap kerjakan bagiannya itu. Apa yang mendasari dia melakukan itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencoba mencari dan menemukan akhirnya bahwa seorang Yusuf dari Arimatea ini mengerjakan bagiannya. Sederhana, dia memiliki posisi, dia bisa menghadap Pilatus, dan dia lakukan bagiannya itu, yaitu meminta untuk boleh menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Saudara, untuk sebuah informasi bagi kita bahwa hukuman kepada para penjahat yang tersalib di Bukit Tengkorak, mayatnya itu pada umumnya dibiarkan tergantung berhari-hari, bahkan sampai membusuk, dimakan oleh burung, dimakan oleh ulet dan seterusnya gitu ya, tergantung di kayu salib di Bukit Golgota itu. Namun sebagai seorang Yahudi penganut taat gitu ya, ada satu adat istiadat kebiasaan bahwa mayat itu harus dikuburkan, diturunkan mayat orang Yahudi itu. Nah, inilah yang dikerjakan oleh seorang Yusuf. Dia mengerti ajaran-ajaran agama Yahudi, dia juga mengikut Yesus sebagai murid yang setia. Dia memiliki satu tanggung jawab, dia percaya bahwa bagiannya adalah mengerjakan ini. Dia kerjakan dengan kesungguhan hati tanpa memikirkan lagi resiko yang ada di depan, tapi dia tetap dengan hati-hati mengerjakan bagiannya ini. Lalu yang kedua, yang menarik dari kupasan tentang bagian Yusuf dari Arimatea ini adalah datanglah Nikodemus. Nikodemus kita tentu tahu ya, seorang Farisi, seorang yang malam-malam juga, karena dia pengen ketemu Yesus, dia pengen mengerti tentang ajaran Yesus, dia datang malam-malam, sembunyi-sembunyi pula. Nah, si Nikodemus ini juga datang. Jadi ada dua orang ahli Taurat, orang Farisi ke mahkamah agama, yaitu Yusuf dan Nikodemus yang datang untuk menurunkan mayat Yesus dan menguburkan mayat itu. Dan menarik, sebelum mereka menguburkan, mereka tetap melakukan bagian mereka dengan baik. Dalam tradisi Yahudi, mayat itu harus diberi kain kafan, terbuat dari kain lenan, dan diberikan minyak mur dan minyak gaharu sebanyak 50 kati beratnya. Wow, Yesus yang waktu tersalibkan diobrak-abrik, dicambuk, dihina, didera sebagai seorang penjahat, pecundang begitu ya. Namun ketika dia mati, mayatnya diberi kain kafan, diberi minyak kati dan minyak gaharu seperti layaknya dia adalah seorang raja yang dimuliakan, dan ditaruh di sebuah kubur yang baru. Alkitab dengan jelas mencatat yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang.
seorang Yusuf mengerjakan bagiannya, meminta menurunkan mayat Yesus, memberikan kafan, dan memberikan sebuah kubur kosong yang masih baru yang belum pernah ditempati seseorang. Di tempat itulah Yesus dimakamkan, ditaruh tubuhnya yang telah mati itu. Pengharapan Yusuf dari Arimatea adalah dia mengerjakan bagiannya. Seperti halnya kita, saudara terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita, ada hal-hal yang natural sekali. Kita harus mengerjakan bagian kita satu persatu. Mungkin nampaknya kecil, mungkin nampaknya tidak berarti, tapi itu adalah sesuatu yang wajar. Di dalam taraf kewajaran kita mengerjakan bagian kita, dan kita kerjakan dengan hati-hati, dengan penuh bijaksana, dengan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai tindakan itu dengan ajaib dan luar biasa. Bukankah itu yang telah dikerjakan oleh Yusuf dan Nikodemus, bukan? Di dalam kubur yang kosong, di dalam kubur yang baru dibelikan itu, kubur itu menjadi kosong. Mayat Yesus yang tadinya terbaring di sana melepaskan kain kafannya, kain lenannya itu, dan Yesus keluar dari kubur itu, sehingga Maria dan para pengikutnya menemukan bahwa kubur itu sudah kosong. Dan itulah arti Paskah yang akan kita rayakan besok, minggu depan, bukan? Bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Bukan salib yang kosong, tetapi kubur yang kosong. Karena salib yang kosong itu, mayat itu telah diturunkan oleh Yusuf dari Arimatea. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Saudara terkasih, maukah engkau menjadi bagian dari karya keselamatan Kristus di tengah dunia ini? Mengerjakan bagianmu dengan sebaik-baiknya. Walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun nampaknya tidak berarti, namun Tuhan bisa pakai. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita boleh menjadi bagian dari karya keselamatannya. Amin.